Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, selamat datang di video kita ya. Ini kita dari kelompok 15. Sebelumnya, aku mau tanya dulu nih ke kalian semua yang ngelihat video ini ya. Kalian pernah nggak ngerasa kebingungan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear? Mungkin ada yang bingung, mungkin ada yang enggak ya. Ini buat teman-teman yang kebingungan, kalian tenang ya. Ini kita akan belajar bareng, mempelajari 3 metode keren, yaitu metode Gauss, Gauss-Jordan, terus dekomposisi LU, terus yang ketiga ada dekomposisi Chord. Tapi sebelum kita belajar bareng, kenalin dulu ya ke teman-teman aku. Ada 2 teman aku yang keren banget. Yang pertama ada Enina Devianti, terus yang kedua ada Hana Aprilia, dan yang ketiga ada aku, Desi. Tapi teman-teman aku sebelumnya mau tanya dulu nih ke kalian. Kira-kira dari ketiga metode tersebut itu mana ya yang paling efisien, mana yang paling cepat, terus mana yang paling stabil? Tapi kayaknya kalau kita disuruh ngira-ngira itu saya sebut dengan cara perhitungan maupun secara numerikal. Nah, ini kita mengambil contoh kasusnya itu dari jurnal yang kita pakai tersebut seperti yang ada di layar ya. Jadi ini tuh paham soalnya kita ini akan menjelaskan step by stepnya dan pastinya kalian gak bakal ngantuk ya teman-teman. Jadi sekarang siapin catatan kalian. Ayo kita belajar bareng terkait 3 metode tersebut. Halo teman-teman, di sini aku Enina akan membahas perhitungan metode Gauss-Jordan menggunakan perhitungan manual dari sistem persamaan linear yang ada di jurnal kami, yang ada di jurnal yang jadi referensi kami kali ini. Jadi perhitungan Gauss-Jordan ini merupakan salah satu teknik eliminasi yang bertujuan untuk mengubah matriks menjadi bentuk matriks identitas sehingga solusi dari sistem persamaan dapat diperoleh secara langsung. Dan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan ini, kita harus mengubah matriks yang diberikan menjadi bentuk eselon baris yang tereduksi. Proses ini dilakukan melalui OBE, yaitu operasi bilangan elementer. Operasi barisan elementer, maaf ya teman-teman. Jadi operasi baris elementer ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan pertukaran baris jika diperlukan. Yang kedua, kita bisa melakukan perkalian baris dengan suatu konstanta non-nol agar elemen diagonal utama menjadi satu. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan penjumlahan atau pengurangan baris untuk membuat elemen di bawah dan di atas elemen diagonal utama menjadi nol. Jadi seperti itu ya konsep dari metode Gauss-Jordan tersebut. Dari persamaan yang kita dapat dari jurnal, yang pertama kali kita lakukan yaitu mengubah persamaan tersebut menjadi bentuk persamaan augmentasi atau persamaan yang diperbesar. Jadi seperti ini ya bentuknya, antara nilai AX-nya dan nilai B-nya itu dijadikan satu matriks. Kemudian ini dilakukan operasi bilangan elementer yang pertama yaitu dengan membagi bilang baris pertama dengan 2,630. Nah, tujuannya ini adalah untuk mereduksi barisnya. Nanti kita mau membuat diagonal utamanya itu menjadi satu, teman-teman. Jadi di sini sudah terlihat ya dari yang baris pertama, kolom pertamanya ini jadi satu setelah kita melakukan operasi baris dengan membaginya dengan angka tersebut.
Nah, selanjutnya kita juga melakukan OBE lagi, yaitu dengan mengenolkan elemen kolom pertama satu selain baris satu kolom satu ya. Yaitu yang pertama kita mengubah R2, R3 dan R4 sehingga didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya juga ada OBE lagi untuk elemen 2,2 yaitu mengubahnya menjadi satu yaitu dengan membagi baris kedua dengan negatif 9,193. Kemudian ada OBE lagi untuk menjadikan elemen baris keempat kolom keempat menjadi satu yaitu mengubah baris ketiga menjadi baris ketiganya ini dibagi dengan 1,406. Maaf teman-teman, jadi kita itu ubah elemen 2,2 menjadi satu, tapi selanjutnya kita harus mengenolkan elemen kolom ketiga yaitu R1, R2, dan R4. Kita mengubah ini dulu, baru mengubah ke elemen 4. Nah, yang terakhir kita akan mengenalkan elemen kolom 4. Kita akan mengenalkan elemen kolom keempat selain 4,4. Jadi kita akan mengubah baris pertama dengan perhitungan tersebut, baris kedua dan baris ketiga, hingga hasil akhirnya terbentuk matriks identitas. Matriks identitas ini ditandai dengan diagonal utamanya satu dan selain diagonal utama nilainya adalah nol. Setelah itu akan didapatkan solusi akhirnya X1-nya sama dengan satu, X2-nya 0,27, X3-nya 0,30, dan X4-nya 0,79. Halo teman-teman, di sini aku Hana. Jadi di sini aku akan menjelaskan perhitungan manual dengan metode dekomposisi LU. Nah, pada metode dekomposisi LU ini, matriks ini membagi matriks A ini dibagi menjadi L dan U. Jadi persamaannya itu A sama dengan L kali U. Jadi matriks L itu adalah matriks segitiga bawah dan matriks U itu adalah matriks segitiga atas. Sedangkan kita menyelesaikan SPL dengan dekomposisi LU ini dengan dua SPL. Yang pertama itu LY sama dengan B dengan forward substitution atau substitusi maju dan UX sama dengan Y atau backward substitution atau substitusi mundur. Jadi yang pertama itu di sini ada SPL A dan B. Lalu di situ kita akan melakukan dekomposisi A sama dengan L kali U. Yang pertama itu menuliskan bentuk L dan U-nya, yaitu matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Lalu kemudian lakukan untuk seperti Gauss-Jordan, dia melakukan OBE. Sama seperti itu kita melakukan OBE untuk mencari nilai L dan U-nya. Next. Nah, seperti ini hingga diperoleh matriks L dan U. Lalu kemudian setelah didapatkan matriks L, seperti step nomor 3, menyelesaikan LY sama dengan B dengan substitusi maju. Jadi setelah didapatkan substitusi maju, maaf, setelah didapatkan eh, nilai L, matriks L, dilakukan substitusi maju untuk mendapatkan nilai Y1, Y2, Y3, dan juga Y4. Dengan satu persatu persamaannya seperti pada step nomor 4. Next. Setelah dilakukan substitusi maju akan didapatkan nilai Y1, Y2, Y3, dan juga Y4. Lalu kita menggunakan persamaan SPL yang kedua yaitu UX sama dengan Y dengan substitusi mundur.
Jadi kita menggunakan matriks U atau upper atau segitiga atas untuk mendapatkan nilai X1, X2, dan X3-nya. Dengan persamaan seperti langkah yang di bawah ini. Next. Setelah dilakukan substitusi mundur dengan persamaan seperti yang sebelumnya tadi, didapatkan nilai X1, X2, X3, dan X4 sama dengan metode yang sebelumnya yaitu Gauss-Jordan. Apa perbedaan antara Gauss-Jordan dan dekomposisi LU ini? Sedangkan Gauss-Jordan dia hanya menggunakan OBE untuk mendapatkan nilai X1, X2 dan X1, X2, X3 dan X4-nya. Sedangkan pada dekomposisi LU ini kita menggunakan matriks L dan U untuk mendapatkan nilai X-nya dan melakukan substitusi. Setelah melakukan eliminasi, kita melakukan substitusi pada matriks L dan U. Mungkin sekian, akan dilanjutkan ke metode selanjutnya. Oh, maaf, untuk Kak Desi masih mute. Oke, terima kasih. Sebelumnya, halo, aku mau ngejelasin tentang dekomposisi chord. Nah, dekomposisi chord sendiri ini sebenarnya hampir sama seperti dekomposisi LU. Nah, untuk yang dekomposisi chord ini itu kita perlu memisahkan antara L dan U-nya. Maksudnya L-nya ini itu matriks segitiga bawah dan U-nya ini matriks segitiga atas dengan diagonal bernilai 0. Nah, dekomposisi chord ini itu menyatakan bahwa A sama dengan LU. Nah, di sini kan berarti untuk kita mencari L-nya, untuk yang kolom pertama yaitu L11, L21, L31, dan L41, ini itu sama seperti pada soal. Jadi, ini kita perlu menghitung yang bagian L-nya ini pada L22, L32, L42, L33, L43, dan L44. Karena atasnya L22, atasnya L33, atasnya L44 ini itu segitiga bawah. Jadi yang bagian nolnya itu yang bagian atasnya. Nah, untuk menghitung L22 ini gimana? Nah, untuk menghitung L22 ini itu dengan rumus A22. Jadi A22 ini itu diambil dari ini yang 2,630 dikurangi dengan L21. L21 ini dari kolom yang pertama, yaitu kolom 21. L21 itu dengan 3,160 dikalikan dengan U12, U12, sehingga menghasilkan min 9,2120. Untuk L32, untuk L42 itu caranya sama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang L33 dan L43. Untuk L33 ini caranya yaitu A33. A33 ini yang mana ya? A33 ini yang min 2,150 dikurangi dengan L31 dikali U13. L31 ini dari kolom kolom yang pertama. Terus dikalikan dengan U13 ditambahkan dengan L32. L32 ini yaitu min 9,7322. Yang sebelumnya ini yang sampingnya pas itu dan dikalikan dengan 0,0231 sehingga menghasilkan 1,5301. Nah, untuk yang L43 ini sama. Sekarang kita akan membahas tentang
L44. Nah, L44 ini dengan rumusnya itu A44 dikurangi dengan L41. L41-nya itu 1,768 dikurangi dengan L41. L41-nya diambil dari kolom pertama yaitu 1,340 dikalikan dengan U14 ditambahkan dengan L42. L42-nya itu 0,3220 dikalikan dengan U24 ditambahkan dengan L43. L43-nya ini 0,4385 dan dikalikan dengan min U34 yaitu min 1,5898 sehingga menghasilkan min 1,6960. Nah, karena ini langkah selanjutnya ini kita yaitu melakukan substitusi maju. Substitusi maju yaitu rumusnya itu LY sama dengan B. Nah, ini itu substitusi maju ini untuk kita mengetahui nilai Y-nya ini berapa. Maksud dari LY sama dengan B. Nah, ini kan nilai L ini kita udah ketahui semua dan B-nya itu dari soal yang di awal banget itu udah ada B-nya. Nah, kita masukin ke rumusnya dengan B-nya seperti sudah terlihat di layar. Sehingga ini aku contohin yang L1 ya. L11 dikalikan dengan Y1 atau Y ini yang kita cari sama dengan B1. Nah, L11 ini 2,6 2,630 dikalikan dengan Y1 sama dengan 4,230 sehingga menghasilkan 1,606084. Nah, untuk yang L2, L21, L31, terus L41 itu sebenarnya sama. Tapi kalau L21, L21, L21 yaitu 3,160 itu dikalikan dengan Y1. Nah, terus ditambahkan dengan L22 dikalikan dengan Y2. Nah, L22 ini yang mana? Yang min 9,2120. Nah, jadi sehingga menghasilkan 0,6295 dan untuk Y3, Y4-nya itu sama seperti berikut caranya. Next. Sekarang kita beralih ke U atau matriks segitiga atas dengan diagonalnya bernilai satu. Itu terlihat dia diagonalnya bernilai satu semua dan karena ini segitiga atas berarti yang nol bagian bawahnya. Nah, ini kita melakukan substitusi mundur dengan rumus UX sama dengan Y. Y-nya udah diketahui dari perhitungan sebelumnya dan kita ini untuk mencari X-nya. Dengan cara yang sama, aku contohin satu untuk U44 dikalikan X4 sama dengan Y4. U-nya 1 dikalikan dengan X4 sama dengan 0,9392. Dengan X4-nya hasilnya 0,9392. Nah, ini karena kan substitusi mundur ya. Jadi ini kita menghasilkannya itu mundur jadi dari X4, X3, X2, X1. Tapi caranya tetap sama. Ini untuk hasilnya, untuk hasil akhirnya yaitu X sama dengan 1,3523, yang kedua 0,1874, terus yang ketiga 0,6990, terus yang keempat 0,9392. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode Gauss-Jordan menggunakan komputasi atau coding pemrograman aplikasi MATLAB. Jadi, di sini kita eh, di metode komputasi ini tidak perlu melakukan apa itu
substitusi balik seperti pada Jordan yang sebelumnya, kita langsung membuat kode pemrogramannya. Jadi, yang pertama kita menuliskan CLC clear dan close all ini untuk membersihkan variabel agar tidak mengganggu pemrograman kita. Setelah itu, kita mendefinisikan matriks augmentasi kita, yaitu matriks yang berisi koefisien variabel beserta hasilnya di kolom terakhir. Setelah itu, kita juga membuat program untuk mengecek apakah ukuran matriks sudah sesuai, yaitu ukuran n, n plus 1. Kenapa ini harus sesuai? Jika tidak sesuai, program ini akan menampilkan error dan berhenti. Selanjutnya, masuk ke inti metode dari Gauss-Jordan ini. Perulangan akan berjalan untuk setiap baris, memastikan elemen diagonal utama atau pivot menjadi satu dengan membagi eh, baris seluruh baris dengan nilai pivot tersebut. Setelah itu, elemen lain di kolom pivot dibuat nol dengan operasi bilangan elementer sehingga perlahan-lahan membentuk matriks identitas di sebelah kiri. Terakhir, kita akan solusi yang diambil dari kolom terakhir akan ditampilkan di layar dari output program. Kita akan mendapatkan nilai masing-masing variabel secara langsung. Jadi hasilnya seperti ini, yaitu X1-nya bernilai 1,0383, X2-nya 0,2, X0,2, X3-nya juga, X4-nya 0,8468. Jadi dengan metode ini kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dengan lebih efisien, tidak perlu substitusi balik, cukup mengubah matriks hingga identitas dan solusinya langsung terlihat seperti yang ditampilkan di command window. Baik, di sini yang kedua itu metode numerik untuk dekomposisi LU-nya. Jadi di sini ada coding untuk MATLAB. Jadi yang pertama itu dilakukan inisialisasi dan definisi dari matriks yang akan kita gunakan. Lalu kemudian inisialisasi matriks L dan U. Lalu kemudian di sini ada fungsi untuk dekomposisi LU-nya. Lalu di sini fungsi untuk melakukan substitusi maju dan substitusi mundur. Lalu di sini ada menampilkan solusi dari sistem yang sudah kita buat. Dan hasilnya akan seperti next. Nah, ini hasilnya. Di sini ada ditunjukkan untuk matriks L, U, dan solusi dari sistem persamaan atau nilai X-nya. Untuk selanjutnya yaitu ada codingan dekomposisi chord. Nah, yang pertama itu definisi matriksnya dulu, matriks A dan vektornya B. Hmm. Terus untuk n size itu untuk mengambil ukuran baris dari matriks A yaitu dari jumlah variabelnya itu n. Terus untuk eh, dekomposisi chord itu kan perlu untuk L dan U-nya. Itu menginisiasi dulu, terus baru dekomposisi chord L dan U-nya. Nah, untuk dekomposisi L-nya itu yaitu yang J sama dengan for I sama dengan JN. Nah, terus untuk yang U-nya yaitu for I sama dengan J plus 1N. Terus selanjutnya itu untuk menampilkan matriks L dan U itu yang di dips matriks L. Terus yang bawahnya dips matriks U. Terus dilakukan substitusi maju, yaitu rumusnya LY sama dengan B. Terus dilakukan juga substitusi mundur, UX sama dengan Y, dan didapatkan hasilnya. Next. Nah, hasilnya seperti berikut untuk matriks L-nya, matriks U-nya, dan solusi dari persamaan seperti berikut.
Sama seperti dekomposisi LU maupun Gauss Jordan. Nah, kita udah sampai nih di kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang pertama, metode Gauss-Jordan ini lebih sederhana dalam implementasi karena langsung mengubah matriks menjadi bentuk eselon tereduksi. Namun, metode Gauss-Jordan ini kurang efisien karena memiliki kompleksitas waktu yang lebih tinggi dibandingkan metode faktorisasi seperti dekomposisi LU maupun dekomposisi Kraut. Lalu, kesimpulan yang kedua, untuk metode dekomposisi LU lebih efisien dibandingkan Gauss-Jordan. Untuk sistem ini, dengan banyak vektor hasil, banyak solusi dengan matriks koefisien yang sama, karena memungkinkan penyelesaian sistem dalam dua tahap, faktorisasi dan substitusi maju mundur, sehingga mengurangi jumlah operasi dibandingkan eliminasi langsung. Kalau yang ketiga, metode dekomposisi Creudt ini lebih unggul dari yang kedua tadi dalam stabilitas numerik karena menghindari pembagian langsung pada elemen diagonal. Dari segi waktu eksekusi dan efisiensi, metode dekomposisi Creudt ini juga lebih baik dan lebih stabil dibandingkan Gauss-Jordan dan juga dekomposisi LU dalam beberapa kasus. Next. Lalu kesimpulan yang kita dapatkan dari jurnal referensi kita yang kita gunakan terbukti bahwa dekomposisi Creudt merupakan metode yang paling efisien nih. Hal ini dapat dilihat dari dua aspek utama. Yang pertama itu perbandingan dari jumlah iterasinya. Untuk dekomposisi LU ini memiliki bentuk fungsi Fn 3n pangkat 2 plus 2n min 5. Sedangkan Creudt memiliki fungsi Fn sama dengan 2n pangkat 2 min 5n plus 4. Sedangkan Gauss-Jordan memiliki fungsi Fn sama dengan n pangkat 3 plus 2n pangkat 2 plus n. Sehingga dekomposisi Creudt ini memiliki kompleksitas yang paling rendah sehingga lebih efisien dalam menyelesaikan sistem persamaan linier yang biasa maupun berukuran besar. Seperti mungkin contoh lebih dari 10 kali 10. Ini adalah contoh perbandingan jumlah putaran masing-masing metode pada tabel tersebut. Nah, dari tabel tersebut bisa dilihat banyak putaran pada dekomposisi Creudt, LU, dan Gauss-Jordan adalah 2:3:500. Lalu yang kedua, itu perbandingan waktu eksekusinya. Perbedaan efisiensi juga dapat dilihat dari waktu eksekusi dari masing-masing metode. Seperti pada tabel 2 itu pada perbandingan waktu eksekusi dari masing-masing metode. Eh, di sini ada X, X, Y, Y, dan Z, Z adalah menit, detik, dan milidetik dari waktu eksekusi dari masing-masing metode. X. Nah, itu dia perbandingan dari metode Gauss-Jordan, dekomposisi LU, dan dekomposisi Creudt. Nah, kalau kita lihat-lihat itu kan masing-masing metode punya kelebihan serta kekurangannya ya, tergantung kasus apa yang kita hadapin. Jadi kita itu harus pintar-pintar memilih metode apa yang paling efisien sesuai kebutuhan. Jadi semoga penjelasan tadi buat kalian itu bermanfaat. Terus kalau kalian ada pertanyaan, jangan ragu ya buat tanya di kolom komentar. Dan bagi kalian yang emang suka sama videonya, jangan lupa like, subscribe juga, terus dan share ke teman-teman lainnya biar makin paham. Terima kasih sudah mau belajar bareng kami. Sampai jumpa di video berikutnya.